Halo Galianas, welcome to my channel Penggali Drama. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang drama terbaru yang lagi ngehits. Drama itu adalah Startup yang diperankan oleh Suzy dan juga Nam Jo Hyuk. Oke, seperti apa drama selanjutnya? Sebelumnya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju. Yeay! Drama Korea terbaru Startup episode pertama udah tayang pada 17 Oktober 2020. TVN merilis video highlight untuk startup episode pertama tersebut lewat akun YouTube dalam durasi 4 menit 42 detik tersebut. Hubungan antara Seo Dalmi yang diperankan oleh Suzy dengan kakaknya Won In Jae yang diperankan oleh Kang Hana tampak sangat buruk. Seiring ketegangan di antara keduanya saling meningkat. Padahal dulunya mereka adalah dua kakak adik yang imut, lucu, dan menggemaskan. Mereka terpaksa harus berpisah karena orang tuanya bercerai. Seo Dalmi yang diperankan oleh Suzy memilih ikut dengan bapaknya, sementara Won In Jae mengikuti ibunya yang menikah lagi dan pergi ke Amerika. Di episode pertama ditayangkan di sebuah kamar mandi, Seo Dalmi tampak menggunakan spidol untuk mengisi bintik-bintik di sepatu hitamnya yang mulai rusak. Sementara itu, Won In Jae merupakan seorang pengusaha sukses baru saja tiba di bandara. Ia kemudian mengisi sebuah kuliahan di Sandbox. Sandbox adalah perusahaan yang membantu para perintis startup untuk memulai bisnisnya, memberi modal dan sebagainya. Di sana Won In Jae sedang memberi suatu materi. Kemudian Seo Dalmi mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya seru banget. Apakah Won In Jae pernah menyesali keputusannya? Dan jawaban Won In Jae ternyata pernah menyesal. Sejak saat itu Seo Dalmi makin bahagia. Walaupun dengan mengikuti papanya, dia terpaksa harus hidup dalam kemiskinan. Sedangkan Won In Jae yang hidup bersama ibunya yang menikah lagi dengan cebol pengusaha kaya, ternyata dia telah menyesal di sepanjang hidupnya. Won In Jae tidak bahagia sampai di sini. Wah, gila sih ini. Baru episode pertama itu sudah ditunjukkan oleh berbagai kayak semacam laser di langit gitu loh. Sandbox tulisannya. Ini benar-benar menunjukkan kualitasnya gitu loh. Karena ini tuh bukan drama sembarangan. Sinematiknya udah keren, pengambilan videonya udah keren, dan aku sebagai penonton itu langsung jatuh cinta pada video ini, pada episode 1 ini. Apalagi ada Nam Jo Hyuk, ada Han Ji Pyong, ada juga Suzy. Nah itu deretan bener-bener artis papan atas gitu loh. Dan aktingnya tidak diragukan lagi, semuanya keren, semuanya totalitas dalam berakting. Sampai kita itu bisa merasakan kesedihan Seo Dalmi, kesedihan Han Ji Pyong, dan kesedihan nenek. Apalagi waktu papanya Seo Dalmi ini dipecat, nggak dipecat sih, diinjek-injek oleh bosnya sendiri karena membela temennya sendiri, sampai dipukuli. Dan itu benar-benar menyedihkan dan terpaksa harus berpisah oleh istrinya sendiri. Di saat terpuruk malah diajak pisah, guys. Tapi aku juga nggak bisa nyalahin si istrinya sih, karena seorang istri tuh pasti ya dipikirinnya masa depan anak-anaknya. Ketika seorang laki-laki tidak bisa atau belum bisa menunjukkan masa depan yang cerah, itu bisa jadi membuat istrinya goyah. Dan itulah yang menjadi alasan sang istri untuk meminta cerai. Sedih banget di sini. Gue harap teman-teman jangan lah ya. Jangan semudah itu minta cerai, karena bagaimanapun kalau sepasang suami istri itu ya harus saling dukung sih. Sayangnya di akhir kesempatan acara, Won In Jae dan Seo Dalmi kembali bertemu. Mereka berbincang-bincang dan ketahuan bahwa Seo Dalmi berbohong, atau boleh dikatakan terlihat hidupnya tidak baik-baik saja, seperti menspidol sepatunya yang sudah rusak dan bercerita tentang pacarnya di masa kecil, yaitu siapa lagi kalau bukan Nam Jo Hyuk atau Nam Dosan. Won In Jae bilang kalau dia tidak akan pernah melupakan namanya karena Seo Dalmi selalu saja bercerita tentang cinta platonis di masa kecil. Selalu sebut nama Nam Dosan. Untuk membuktikan apakah Seo Dalmi sudah benar-benar sukses atau tidak, Won In Jae kemudian mengundang Seo Dalmi untuk menghadiri sebuah acara untuk menjalin
relasi sebanyak-banyaknya yang diadakan oleh Won In-jae. Kemudian dia juga mengundang Nam Do-san. Nah, sampai di sini kisah ini semakin seru. Tapi yang paling seru adalah menurutku kisahnya Han Ji-pyong. Han Ji-pyong yang kecil, dan dia itu keluar dari panti asuhan karena emang udah, kemudian dikasih uang sekitar 2 juta. Dan dengan uang tersebut dia harus memilih rumah, mencari rumah. Tapi dengan harga rumah yang lumayan tinggi, uang segitu tuh nggak cukup kalau ya dipakai untuk nyewa. Maka dia terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa makan dan sebagainya, karena uang itu udah habis untuk bayar sewa. Di saat yang memprihatinkan seperti itu, dia ketemu dengan nenek Seo Dalmi yang membantu Han Ji-pyong, memberinya makan, memberinya tempat tinggal, dan chemistry antara keduanya itu cukup hangat dan menarik menurut aku ya. Saya malah lebih tertarik dengan Jeonisan Han Ji-pyong. Dia waktu itu mendapatkan uang investasi kalau dia juara satu investasi terbaik, dan hadiahnya ratusan juta. Tapi itu hanya uang virtual. Kemudian dia disarankan untuk melakukan transaksi di dunia saham sebenarnya. Akan tetapi karena dia tidak memiliki orang tua dan umurnya juga belum mencukupi, dia tidak bisa melakukannya. Kemudian yang terjadi, kemudian nenek Seo Dalmi berencana membuka tabungan, dan itu dibantu oleh Han Ji-pyong kecil. Akhirnya karena semua sandinya, ATM-nya, segala macamnya diketahui oleh Han Ji-pyong pun tergerak hatinya untuk menginvestasikan uang dari nenek Seo Dalmi untuk di bursa saham di dunia nyata. Akhirnya uang itu semakin berkembang dan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba ketika Han Ji-pyong ingin mengambil uang, tetapi uangnya tersebut ternyata sudah diambil oleh nenek Seo Dalmi untuk diberikan kepada anaknya yang baru saja keluar dari perusahaan dan ingin membuka bisnis terbaru. Wah, di sini aku langsung merasa kasihan banget sih Han Ji-pyong ini. Tapi di ending cerita, di cerita selanjutnya, di adegan selanjutnya, yang diberikan oleh nenek Seo Dalmi kepada anaknya ternyata bukan duit Han Ji-pyong. Han Ji-pyong padahal udah terlanjur sedih. Dia malu. Dia akhirnya berpamitan dengan diberikan uang utuh oleh nenek Seo Dalmi. Kemudian dia berpindah menuju kota, guys. Menuju Seoul. Setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu lagi, Han Ji-pyong dipertemukan Seo Dalmi ini di Sandbox. Di Sandbox, Han Ji-pyong juga menjadi seorang tamu yang diundang bersama dengan Won In-jae. Wow, cerita ini semakin menarik dan menarik. Di kala kecil, Han Ji-pyong juga dimintai tolong oleh nenek untuk menulis surat kepada Seo Dalmi. Karena Seo Dalmi ini sangat sedih ketika harus berpisah dengan kakaknya. Dia merasa satu-satunya teman di dunia ini telah meninggalkannya. Dan berkat ide dari neneknya supaya Han Ji-pyong mengirim surat, semangat Seo Dalmi ini kembali ada. Semangat untuk hidup ini kembali ada. Dan bertahun-tahun Han Ji-pyong mengirim surat kepada Seo Dalmi, dan akhirnya Seo Dalmi pun jatuh cinta kepada surat-surat tersebut. Karena bingung, nggak mungkin Han Ji-pyong itu menulis surat atas nama dirinya. Dia kebetulan melihat salah satu koran dan memberi nama Nam Do-san. Diambil dari nama juara matematika di koran tersebut. Dan Nam Do-san ini ternyata adalah Nam Jo-hyuk. Nantikan di episode selanjutnya ya. Nah, sekian dulu review dari saya. Kalau masih banyak ada salah-salah, tolong dimaklumi karena ini adalah video sebagai hiburan. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe video ini, channel ini untuk mendukung saya ya.